Refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara begitu dalam maknanya. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pendidikan merupakan landasan membentuk peradaban, membentuk insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Di sini tugas pendidik tidak hanya sekedar transfer ilmu, namun lebih kepada menjemput kebudayaan dan membentuk peradaban. Belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara membuat saya sadar bahwa selama ini saya belum sepenuhnya melakukan tugas sebagai guru dengan baik. Saya belum sepenuhnya menerapkan menuntun, mengajar sesuai kodrat, menghamba pada anak, dan masih banyak lagi lainnya. Mungkin tidak hanya saya, masih banyak juga kita temui yang belum mengajar dan mendidik muridnya dengan hati. Merdeka Belajar yang mengusung filosofi dari Ki Hajar Dewantara akan dijadikan landasan transformasi perubahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang hanya akan berorientasi pada murid, dan murid. Pendidikan yang bertujuan untuk membuat anak bangsa selamat dan bahagia di masa depan dan menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang memanusiakan manusia. Didiklah anakmu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Setiap anak lahir dengan keberagaman. Tidak ada yang sama, meskipun anak kembar. Jadi pendidik harus bisa menyesuaikan kodrat anak dalam proses pembelajaran, sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan tingkat kecepatannya masing-masing. Kemudian disesuaikan dengan zamannya. Tantangan zaman sekarang adalah revolusi 4.0. Pendidik harus menyesuaikan perkembangan zaman yang terus maju pesat supaya tidak ketinggalan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah petani. Petani menyemai benih-benih yang beraneka macam. Saat petani menyemai benih padi, maka perawatannya akan disesuaikan dengan perawatan padi, bukan sesuai perawatan jagung. Ketidaksesuaian perawatan akan menimbulkan ketidakberhasilan pencapaian tujuan. Begitu juga saat guru memperlakukan anak-anak sama, padahal mereka mempunyai keberagaman kodrat yang berbeda, maka hasil proses pendidikan tidak akan sesuai harapan. Salah satu kekuatan kodrat adalah laku atau budi pekerti. Menuntun budi pekerti juga tugas utama guru. Budi pekerti adalah menajamkan pikiran, cipta, menghaluskan perasaan, rasa, memperkuat kemauan, karsa, dan menyehatkan jasmani raga. Pendidikan budi pekerti begitu penting bagi anak. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan harus seimbang sehingga akan mewujudkan kesempurnaan budi pekerti yang membawa pada kebijaksanaan. Jika melakukan pendidikan secara seimbang, akan melahirkan insan-insan yang bijaksana. Di bagian ini pentingnya pembentukan budi pekerti. Pembentukan budi pekerti bisa terwujud dengan adanya pembiasaan yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Misalnya, melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dalam proses pembelajaran di kelas. Pembiasaan sholat duha dan duhur bersama. Menyapa dengan hormat dan bersalaman antara anak dan guru. Pembiasaan menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. Dan masih banyak lagi pembiasaan-pembiasaan positif lainnya yang bisa dilaksanakan untuk mewujudkan pembentukan budi pekerti pelajar Pancasila. Bahan pendidikan harus terus berubah, bergerak, menjawab tuntutan zaman. Merdeka Belajar akan menjawab tantangan transformasi pendidikan ini. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan penuh rasa hormat. Pendidikan yang berorientasi pada murid, dan pendidik yang menghamba pada anak. Menghamba mengandung maksud menuntun anak dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Selalu fokus dan memprioritaskan anak. Memerdekakan anak dalam belajar dimaknai dengan tidak membatasi kerangka yang akan terbangun dengan membangun kerangka yang sudah ada. Memberi ruang lebar pada anak untuk belajar sesuai bakat dan minatnya. Misalnya, diri. Apa yang sudah saya lakukan?
dan apa yang belum saya lakukan. Refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro di atas membuat saya sebagai guru sadar bahwa selama ini saya masih belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik. Meskipun sudah banyak juga yang kami lakukan dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Misalnya, dalam pembentukan budi pekerti, kami sudah melakukan banyak pembiasaan yang mendukung tercapainya pembentukan budi pekerti luhur profil pelajar Pancasila. Pembiasaan itu diantaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan religi, sholat duha dan duhur berjamaah, rutinitas membaca Al-Quran tiap pagi, kultum setiap selesai sholat berjamaah, adiyata nasional, pembiasaan kebersihan dan kerindangan sekolah, pendidikan karakter di ekstrakurikuler, pramuka, PMR, pecinta alam, menari, karate, membatik, mengaji. Hasilnya, banyak prestasi anak yang tercapai berdasarkan bakat dan minatnya. Anak-anak mendulang berbagai prestasi setelah diarahkan pada bakat dan minatnya. Proses pembelajaran, saya juga sudah melakukan beberapa hal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya adalah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan inovasi, metode strategi dan media pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak, misalnya dengan menggunakan permainan yang sesuai materi, pembelajaran di alam terbuka dengan literasi alam, ice breaking, brainstorming, learning by doing, learning from experience, DORA, do observation, reflection and application, dan lain-lainnya. Namun tetap, saya merasa masih banyak hal yang saya lewatkan dalam mengabdi di dunia pendidikan. Saya belum sepenuhnya memprioritaskan anak, belum mendidik mereka sesuai kodrat, meski sudah sesuai dengan zamannya. Belum sepenuhnya menjadi pendidik yang menghamba pada anak, belum sepenuhnya melakukan proses pendidikan yang seimbang, cipta, asa, karsa, dan raga. Setelah mempelajari dan mendalami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, waktunya sekarang kami melakukan perubahan. Melakukan proses pembelajaran yang memprioritaskan kebutuhan anak, pendidikan yang memandang anak dengan rasa hormat dan selalu berorientasi pada anak dengan merdeka belajar.